bermanfaat akan menghilangkan Mycobacterium lepra. Selamat menyaksikan. Apa itu Mycobacterium lepra atau kusta? Penyakit kusta sudah ada sejak peradaban manusia. Penyakit kusta menyerang pada saraf tepi, mukosa pada mulut, kulit, saluran pernapasan atas, otot, mata, testis, dan tulang. Penyakit kusta merupakan tipe penyakit mukosa dari saluran pernapasan, granulosa pada saraf tepi dan atas. Lesi pada kulit merupakan gejala yang bisa diamati secara langsung. Saat penyakit ini tidak ditangani dengan segera dan tepat, maka kusta menjadi progresif dan dapat menyebabkan kerusakan saraf-saraf, kulit, mata, dan anggota gerak. Angka kejadian kusta di Indonesia termasuk yang tertinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2020, jurnal kasus kusta di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia, yaitu sebanyak 8%. Selain itu, terdapat sebanyak 9,14% dari total kasus baru kusta terjadi pada anak-anak. Kusta umumnya dapat ditangani dan jarang menyebabkan kematian. Namun, penyakit ini berisiko menyebabkan cacat. Akibatnya, penderita kusta berisiko mengalami diskriminasi yang dapat berdampak pada kondisi psikologisnya. Penyebab kusta. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak dapat menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Perlu dicatat, kusta bisa menular jika terjadi kontak dalam waktu yang lama. Kusta tidak akan menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau berhubungan seksual dengan penderita. Kusta tidak juga menular dari ibu ke janinnya. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Di antaranya, bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo menetap, atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. When a person harboring the Mycobacterium leprae bacteria sneezes, airborne droplets containing the infectious bacteria are released. The droplets are inhaled by a nearby healthy individual, exposing them to the bacteria responsible for causing leprosy. The bacteria begin to proliferate slowly within the exposed individual. Although the incubation period may be prolonged, symptoms gradually emerge. Inflammation forms around the iris, leading to glaucoma and blindness. Ulcers form on the soles of the feet. Patches of skin undergo discoloration, and nodules begin to develop. The hands and feet become claw-like and crippled, and facial disfigurement occurs as the disease progresses. Adapun gejala pada kusta. Gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas dan biasanya berkembang secara perlahan. Masa inkubasi dari penyakit lepra rata-rata 5 tahun. Bahkan, pada beberapa kasus, gejala kusta baru terlihat setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20 tahun atau lebih. Beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan penderitanya adalah 1. Kulit terasa kaku dan kering. 2. Luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki. 3. Kulit menjadi mati rasa, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri. 4. Bengkak atau benjolan di wajah dan di telinga. 5. Bercak yang tampak pucat dan berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya. 6. Saraf membesar dan menebal, biasanya di siku dan di lutut. 7. Otot melemah, terutama pada otot kaki dan tangan. 8. Alis dan bulu mata hilang permanen, mata menjadi kering dan jarang mengedip. 10. Mimisan, hidung tersumbat, atau kehilangan tulang hidung. Pada kusta yang menyerang saraf, penderita biasanya kehilangan sensasi rasa termasuk nyeri. Akibatnya, luka atau cedera di tangan atau kaki tidak dapat dirasakan oleh penderita. Lokasi pengambilan sampel dalam penanganan kusta yaitu kuping kiri dan kuping kanan.
dan ada juga pada lesi kulit, yang dimana berwarna atau plak yang mati rasa, umumnya di bagian pinggir lesi atau tidak boleh di wajah. Sebelum pengambilan sampel lepra atau kusta dapat melalui beberapa tahapan, namun sebelumnya siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahannya yaitu 1. Siapkan handscoon, 2. Skalpel, 3. Objek gelas, 4. bunsen, 5. kapas kering, dan 6. kapas alkohol. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahapan yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu pertama, bersihkan terlebih dahulu area daun telinga atau lengan dan kaki pada bagian yang ada tonjolan dengan alkohol swab. Jepitlah bagian kulit kuping dengan erat, menggunakan jempol dan telunjuk sampai kulit hingga berubah menjadi putih. 3. Iris daun telinga atau bagian lengan dan kaki dengan panjang 5 mm dan dalam 2 mm menggunakan scalp. 4. Usahakan jangan sampai berdarah. Kalau berdarah, dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tahapan pembuatan sediaan kusta di objek gelas. Dengan menggunakan skalpel, ambil cairan putih bening yang keluar dari hasil sayatan. Taruh hasil kerokan dari sayatan di atas objek gelas, lalu cairan dilebarkan dengan melingkar. Kemudian, sediaan dikeringkan di suhu ruang. Setelah sediaan kering, fiksasikan sediaan di atas api bunsen. 3. Tahapan pewarnaan gram pada sediaan kusta. Yang pertama, genangi sediaan dengan zat ZNA atau carbvolfusin 0,3%. Yang pertama, genangi sediaan dengan zat ZNA atau carbvolfusin 0,3%. Lalu panasi objek gelas di rak pengecatan hingga muncul uap namun tidak sampai mendidih. Dinginkan hingga 5 menit. Lalu bilas menggunakan air mengalir. Kemudian, genangi sediaan dengan ZnB atau asam alkohol 1% hingga warna merah menghilang. Bilas kembali dengan air mengalir. Lalu genangi sediaan dengan cat ZnC atau methylene blue selama 1 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir. Setelah itu keringkan menggunakan tisu. Tahapan keempat yaitu tahapan pemeriksaan sediaan kusta di mikroskop. Lakukanlah pembacaan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan berikan emersi oil. Berikut ini merupakan gambar bakteri Mycobacterium leprae ketika dilihat di bawah mikroskop.